A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sahabat dan sahabati kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tak lupa pula kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan sahabati, jadi banyak orang di dunia ini yang berkecil hati, yang merasa tidak mampu akan sedekahkan sesuatu yang dia rasakan adalah harta ini adalah sebuah sedekah. Memberikan harta, membantu orang dengan cara memberikan uang, kemudian memberikan istilahnya benda-benda yang dibeli. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Sedekah ini adalah memberi sesuatu yang kita miliki. Jadi bersedekah ini bukan hanya memberikan harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada keraguan lagi di dalam Al-Qur'an ini, kitab ini, yaitu siapa yang tidak ragu, yaitu orang-orang yang percaya terhadap gaib. Orang-orang yang mengajak dalam kebaikan dan mendirikan sholat, dan orang-orang yang menyedekahkan apa yang telah kami berikan. Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha bijaksana. Sedekah bukan hanya saja harta, bahkan tenaga, waktu, ilmu adalah sedekah. Sedekah mampu membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi ditambahkan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah kuberikan, niscaya akan kutambah nikmat yang lebih dari itu. Ketika orang menyedekahkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah hartanya. Ketika orang menyedekahkan ilmunya, Allah akan menambah ilmunya. Ketika orang menyedekahkan waktunya, Allah akan menambahkan waktunya. Ketika Allah menyedekahkan tenaganya, maka Allah akan menambah tenaganya. La ilaha illallah. Sahabat dan sahabatku sekalian, jadi sedekah ini begitu luas. Kita meluangkan waktu adalah sedekah. Kita menyampaikan ilmu adalah sedekah. Kita mengeluarkan tenaga adalah sedekah. Contoh sederhananya, ketika di sebuah desa ada pembangunan masjid, di mana orang-orang berbondong-bondong untuk menyumbangkan onderdil atau bahan-bahan untuk pembangunan masjid. Tetapi kita merasa diri kita tidak mampu untuk membeli bahan-bahan masjid, kemudian kita berkecil hati. Wahai sahabat dan sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha adil. Ketika orang yang menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, siapa tahu dia tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengerjakan masjid. Tetapi kita yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki istilahnya material, memiliki waktu dan tenaga, maka kita bantu. Kita ikut bergotong royong untuk membangun masjid. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyetarakan pahala kita, bahkan lebih tinggi daripada orang-orang yang menyedekahkan hartanya. Maka dari itu jangan pernah berkecil hati. Kemudian kita yang memiliki ilmu, sampaikanlah ilmu itu, tabligkanlah ilmu itu. Karena dalam konsep sifat terpuji, ada yang namanya tablik, dari syidik, amanah, tablik, fatanah. Syidik ini adalah menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u aw waladin sholihin yad'ullah." Bahwa ada 3 perkara yang tidak akan pernah terputus-putus amal perbuatannya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sahabat dan sahabatiku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sedekah itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Marilah kita bersedekah dengan cara kita bersenyum. Marilah kita bersedekah dengan cara kita bersilaturahmi kepada sanak keluarga kita.
bahwa sedekah ini ketika kita melakukan sedekah dengan cara bersilaturahmi, dalam hadis Nabi Muhammad SAW Sahih Bukhari disebutkan bahwa ketika kalian ingin rezeki kalian berlimpah, maka peliharalah silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita ilmu untuk kita sedekahkan, karena ilmu yang ada dalam diri kita ini bukan adalah milik kita sendiri, tetapi ada hak-hak orang di dalamnya. Begitupun harta bukan milik kita sendiri, ada hak-hak orang. Bahwa ketika kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ashri, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Bahwa Allah mengatakan, demi masa sungguh orang-orang manusia ini sedang berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, menyampaikan kebaikan-kebaikan, dan menerangkan apa yang hak dan yang batil. Maka dari itu ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, itu akan dihitung pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan mengalir sampai kita mati. Mungkin demikian penyampaian singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat dan sahabatiku sekalian, bahwa sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.